Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 28 Maret 2022. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Dari dalam bacaan Injil hari ini ada sesuatu yang menarik yang dikisahkan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati dalam keadaan sekarat sakitnya itu. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya. Saya menggarisbawahi kata percaya. Dan akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup, anaknya sembuh. Anak itu sembuh karena si pegawai istana ini percaya. Karena percaya itulah membuat anaknya itu menjadi sembuh. Karena percaya, maka anaknya selamat dari bahaya kematian kritis itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi mari kita percaya kepada Tuhan. Percaya dalam arti begini, ya, kita memohon kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu pasti memperhatikan apa yang kita harapkan. Dan syukur banyak di antara kita yang juga mengalami kesembuhan, mengalami kasih karunia dari Tuhan. Itulah dia, karya-karya Tuhan kepada kita sekalian. Tetapi apakah bila kita memohon dan permohonan kita itu katakanlah tidak dikabulkan, seperti halnya kesembuhan, apakah Tuhan itu mengabaikan saya, mengabaikan kita? Jangan cepat-cepat menjawab bahwa Tuhan tidak peduli kepada saya, Tuhan mengabaikan saya, Tuhan tidak memperhatikan saya, sebab bisa saja lewat cara seperti itu Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada kita sekalian. Maksudnya begini, oke, kita tidak mendapatkan kesembuhan total seperti saya. Di kepala saya ada aneurisma. Tuhan tidak katakanlah menyembuhkan secara total, katakanlah. Tapi Tuhan lewat caranya yang lain menjaga saya, melindungi saya. Saya diingatkan oleh dokter supaya jangan tekanan darah saya jangan naik. Nah, itulah dia perlindungan dari Tuhan. Oke, aneurisma saya ini ya memang tidak bisa disembuhkan. Tetapi ketika saya mendengar kalimat dari dokter, salah satunya jangan berusaha menjaga supaya jangan tekanan darah naik, dan saya berusaha untuk tekanan darah tidak naik. Nah, itulah dia perlindungan dari Tuhan kepada saya. Saya diminta untuk minum air secukupnya, katakanlah, supaya tekanan darah juga tidak tinggi, supaya darah juga tidak mengental. Dan ketika saya mendengar anjuran untuk bisa minum air yang ya secukupnya, katakanlah, untuk tubuh saya, dan disitulah saya bisa mengatakan inilah dia, ya, perlindungan Tuhan kepada saya. Pokoknya saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, dan Tuhan lewat caranya tersendiri mau melindungi saya juga.
Ya itulah dia. Ya seperti banyak makan sayur, makan buah, ya minum obat katakanlah, jaga kesehatan, minum air yang baik katakanlah. Nah itulah dia. Cara-cara Tuhan itu melindungi, menyapa, menjawab doa-doa saya seperti itu. Dan jangan pernah memaksakan kehendak kepada Tuhan. Biarlah kita jalani hidup ini dan saya tetap percaya. Ini kuncinya. Saya tetap percaya Tuhan lewat caranya tersendiri tetap melindungi, menjaga kita sekalian. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya dari kita. Dan biarkan caranya Tuhan itu mendampingi, menyertai, menguatkan kita alami dalam hidup ini. Tuhan punya cara tersendiri untuk menyembuhkan, menguatkan, mendampingi, menyertai kita, dan kita tinggal percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.